Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, bersyukur karena hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan, karena Alkitab jelas mencatat Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sehingga ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada kekuatan yang baru yang menopang kehidupan kita, menuntun kita, dan mengarahkan kita dalam seluruh ketetapan janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum saya berdoa untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya kembali mengingatkan saudaraku bahwa hari Senin 11 Maret jam 9.30 atau setengah 10 pagi di Gereja Kristen Protestan Oikumene Lanut Sulaiman atau GKPO Lanut Sulaiman, saya mengajak setiap umat Tuhan secara khusus yang tinggal di area Bandung dan sekitarnya. Senin ini 11 Maret ya kan, jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, saya kembali mengadakan seminar keluarga terbuka untuk umum dan diadakan secara onsite di GKPO Lanut Sulaiman. Dan saya beri tema waspadalah, ya kan, keluarga saudara dan saya, keluarga kita itu adalah targetnya si jahat. Kenapa keluarga yang menjadi target si jahat? Karena keluarga adalah lembaga pertama yang Allah ciptakan. Karena di dalam keluarga ini ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Dan iblis tidak mau, iblis tidak suka, iblis tidak senang. Itu sebabnya keluarga-keluarga di akhir zaman akan dihancurkan. Karena itu kita harus persiapkan, kita harus sadari, kita harus ketahui cara-cara kerjanya dengan cara tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena itu di dalam seminar keluarga Senin 11 Maret 2024 ini jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat di GKPO Lanut Sulaiman, terbuka untuk umum dan gratis. Ajak keluarga, ajak suami, ajak istri, orang-orang muda. Saya juga mengajak karena di sana nanti kita akan ada tanya jawab, sesi tanya jawab, dan pada akhirnya saya akan berdoa khusus buat setiap keluarga-keluarga. Saya minta pengurapan kuasa Tuhan hadir dalam keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan agar ada dalam kuasa kemurahan Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur karena hari demi hari Tuhan tuntun kami, hari demi hari Tuhan pimpin kami, sehingga kalau kami boleh ada di hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik, semua berkat karena kasih setia Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam setiap kebenaran yang ada, sehingga kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah sampaikan di dalam Roma pasal yang ke-15. Roma pasal 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, kita, saudara dan saya yang kuat. Jadi orang-orang yang kuat, kita yang kuat, wajib, hukumnya wajib saudaraku, untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam berumah tangga pun demikian. Kita, suami-suami kita, istri-istri kita, orang-orang muda, kita anak-anak Tuhan, kita yang mengaku diri, oh saya kuat, saya tahu banyak firman Tuhan, maka kita wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dengan kata lain, kalau kita tahu ada orang yang lemah di sekeliling kita, ada orang yang gampang khawatiran, gampang cemas hidupnya, ayo bantu, topang. Karena hukumnya wajib untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan firman Tuhan katakan, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara, ketika kita melakukan hal ini, sejatinya kita sudah menjadi manusia yang berguna. Sama-sama bilang sama saya harus jadi manusia yang berguna. Tidak lagi hidup untuk apa? Mencari kesenangan sendiri. Karena selalu saya sampaikan sindrom di akhir zaman ini adalah me, myself, and I.
Saya, dan saya. Saya nggak mau peduli orang lain senang atau susah. Yang penting saya diangkat, diberkati, saya berhasil. Saya nggak peduli kalau orang lain harus menderita. Yang penting saya nggak menderita. Saya nggak peduli orang lain susah hidupnya. Yang penting saya nggak susah. Jahat itu, saudara. Itu sebabnya di masyarakat Sulawesi Utara, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada suatu semboyan atau ada suatu ungkapan yang berkata Sito Timo Tumoto. Wah, apa itu pendeta artinya? Intinya adalah orang hidup atau manusia hidup baru bisa dikatakan sebagai manusia jika dapat memanusiakan manusia lain. Atau simpelnya, orang hidup menghidupkan orang lain. Dengan kata lain, kita jadi berguna, kita jadi berkat, kita bisa topang orang lain. Sehingga kita yang kuat dalam setiap hal, dalam setiap segala keadaan, baik kuat dalam iman, kuat dalam doa, kuat dalam segala, kuat dalam keuangan, kuat dalam apapun, kita wajib menanggung. Kalau kita bisa menanggung, maka engkau bisa memanusiakan manusia lain. Engkau menjadi berkat bagi mereka. Engkau menolong orang-orang di sekelilingmu. Kesanggupan itu pun kita dapati dari Tuhan. Itu yang mesti kita sadari. Sehingga tidak ada orang yang, oh lu udah gua tolong ya, lu udah gua bantu ya, ayo balas. Nggak ada orang lagi yang sombong. Kenapa? Karena kita sadar, kalau kita kuat, karena Tuhan berikan kita kekuatan. Kalau Tuhan sudah berikan saya kekuatan, maka saya yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan saya nggak boleh mencari kesenangan sendiri. Setiap orang di antara kita hukumnya harus mencari kesenangan sesama. Dalam rumah tangga pun demikian. Mungkin suamimu lemah, Bu. Mungkin istrimu lemah, Pak. Mungkin anak-anakmu lemah. Mungkin orang tuamu lemah. Ayo topang. Jangan justru dia ini pendeta, ya ampun saya sudah bertahan jadi istrinya dia bertahun-tahun, saya udah capek, udah lemah saya udah nggak kuat ngadepin dia, aduh kurangnya banyak. Suami juga nggak mau kalah, ribut saja ya kan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya si iblis yang tertawa. Dia berhasil memecah belah saudara, suami-suami, istri-istri, orang tua dengan anak. Karena apa? Memperbesarkan kelemahan, kekurangan. Yang harusnya kelemahan itu ditanggung, ini malah kita sikat, malah jadi bahan untuk kita serang. Oh, jahat saudaraku. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Ayo, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Tidak ada orang yang sempurna, kita pun ada di sisi lain kekurangan kita. Itu sebabnya kita perlu manusia lain untuk menopang kekurangan kita. Perlu manusia lain untuk melihat keterbatasan kita dan menopang keterbatasan kita. Makanya pemain bola sekelas Ronaldo, Messi juga masih butuh pelatih, saudaraku. Kenapa? Karena mereka nggak bisa lihat kekurangan mereka. Yang bisa ngelihat kekurangan siapa? Pelatih ya. Disitulah kita lihat bahwa setiap manusia tidak luput dari ketidaksempurnaan. Ada kelemahan. Kelemahan yang satu berbeda dengan kelemahan yang lain. Kekurangan yang satu berbeda dengan kekurangan yang lain. Hanya karena kelemahan kita berbeda bukan berarti kita harus saling serang, saling sikut, saling melemahkan. Justru sebaliknya, kita harus saling menguatkan karena untuk itu kita berada. Dengan demikian kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Minimal, ayo kuatkan orang lain. Orang-orang yang ada di sekelilingmu, ayo kuatkan mereka. Dengan demikian kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat setiap berkat firman Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus tolong kami. Sehingga kami melihat kepekaan. Ada orang-orang di sekeliling kami yang mungkin lemah, mungkin kurang dalam hal apapun. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk melihat keadaan. Sehingga kami bisa menanggung, kami bisa menolong, kami bisa menopang. Sehingga kami mencari kesenangan sesama kami. Hamba berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan bela, Tuhan tolong. Tuhan perlengkapi setiap kami untuk terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menanggung setiap kelemahan sesama kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan pulihkan. Hamba percaya tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka, terjadi di rumah kami masing-masing saat ini. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru
dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Mari beribadah bersama di Ibadah Raya Minggu GBI Glow Fellowship Center Bandung dan Cimahi dengan Gembala Sidang Pendeta Glenn Latuheru. Pukul 8 bertempat di Yon Armet 4, Ruang Sri Kandi, Jalan Gatot Subroto nomor 51 Cimahi. Dan pukul 11 bertempat di Gedung Geraha Cahaya Mulia, Jalan Terusan Pasir Koja nomor 365 Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.